Kita akan diskusi dengan dua narasumber kita kali ini, diskusi tentang kebutuhan gagasan, politik gagasan untuk Ibu Pertiwi ini. Nah, kita ada 4 pemantik pertanyaan sebenarnya untuk membahas diskusi kali ini, tapi untuk mempermudah nanti para narasumber bisa mengelaborasi lebih lanjut. Pertanyaan pertama adalah, apakah yang dimaksud dengan politik gagasan begitu? Nah, sebagaimana yang kita ketahui, tadi saya di-briefing nih oleh para panitia, menyampaikan politik gagasan itu dalam literatur bahasa Inggris disebut dengan politic of ideas gitu ya. Nah, di situ menceritakan tentang, strategi kampanye, pemenangan untuk bekerja di kegiatan politik berkampanye, yang itu antitesis dari kegiatan yang lain gitu. Jadi yang diusung itu sebuah gagasan yang berbeda dari narasi-narasi sebelumnya yang tentu bisa disebut dengan politik aliran, politik kelompok, atau identitas-identitas lain yang dibawa sebagai komodifikasi atau alat untuk berkampanye begitu. Nah, jadi semacam kampanye yang lebih substansial begitu. Jadi orang per orang atau partai politik hadir dalam kontestasi pemilu menawarkan gagasan-gagasan. Jadi kurang lebih itu, tapi saya kurang tahu akan seperti apa. Nah, pertanyaan itu kita akan mulai untuk Bang Ari. Tapi Bang Ari boleh ceritakan dulu dari awal, Bang Ari ini sekarang aktivitasnya selain mengajar apa, punya pengalaman berinteraksi dengan anak-anak muda ini kayak gimana sih, dan apa sih respon anak muda terkait dengan kegiatan politik secara umum? Dipersilakan kepada Bang Ari. Baik, terima kasih Mas Rido. Izin juga buat Bang Heri. Udah beberapa kali satu kegiatan sama beliau, dan teman-teman semua, perkenalkan bagi para relawan baru di kegiatan Caleg Muda. Saya Ariandi Zulkarnain. Usia saya itu 31 tahun. Domisili di Bangka Belitung. Sebelumnya saya tinggal di Jawa Timur, di Malang selama 1 tahun. Pengalaman mengajar di kampus swasta di Malang. Tapi riwayat dan kegiatan aktivitas yang saya kerjakan sudah dimulai sejak 2013, dan saya juga aktif di turun tangan. Sebenarnya saya adalah relawan sampai hari ini, meskipun saya adalah ASN, tapi jiwa relawan saya masih melekat di dalam, dan malam hari ini saya juga masih pakai rompi turun tangan, dan aktif. Saya percaya bahwa apa yang saya pelajari di turun tangan selama ini itu membuat begitu banyak perubahan serta membentuk sikap, ya tentunya, baik itu secara personal maupun secara komunal di teman-teman saya waktu di Pekanbaru, dan akhirnya saya sampai di Bangka Belitung hari ini. Dan kemudian juga saya juga terus aktif dengan teman-teman turun tangan di Jakarta, seperti apa kontribusi yang sekiranya bisa saya berikan bagi politik hari ini, karena memang secara profesi saya juga aktif di kampus, dan tentu realita di kampus juga ingin coba untuk dikaitkan kembali dengan aktivitas politik secara praktis di Indonesia gitu. Dan akhirnya ide terhadap Caleg Muda jadi satu hal yang bisa dieksekusi bareng gitu. Gitu Bang Rido, gimana nih, mau langsung Ya, dibahas jadi ke materi atau gimana? siap. Jadi Bang Ari salah satu tim yang menginkubasi lahirnya Caleg Muda begitu ya? Jadi Bareng-bareng sama teman-teman di Jakarta, bareng Mas Ojan. siap. Ini Jadi kan ada Cak Ren di sini. perlu ada akademisi begitu ya, dan sepertinya teman-teman nanti akan melihat, kita akan eksplorasi kira-kira apa sih yang akan dihantarkan oleh Bang Ari terkait dengan Caleg Muda itu sendiri, termasuk juga dengan tema diskusi kita hari ini. Jadi Bang, tadi salah satu pertanyaan saya untuk memulai kegiatan diskusi ini adalah wacana atau argumen tentang politik gagasan. Sebenarnya politik gagasan itu apa sih? Apa ini merupakan antitesis dari sebuah fenomena tertentu, dan itu akan seperti apa begitu kalau memang itu merupakan sebuah upaya antitesis dari
fenomena yang ada sebelumnya. Boleh dielaborasi. Ketika kita bicara soal politik of ideas, artinya bicara soal politik gagasan. Nah, selama ini memang konten politik itu bicara dalam ruang bagaimana politik menjadi tujuan serta menjadi ruang untuk mengagregasi kepentingan saja. Nah, tapi kemudian kita lupa untuk membangun konten of politics-nya. Konten politik apa yang kemudian bisa kita berikan kepada publik, dan hari ini memang trennya sudah mulai berubah, artinya media massa yang cukup masif di tengah masyarakat kita yang dibombardir juga dengan politik uang, lalu kemudian tren baru masuk dengan tokoh-tokoh yang muncul dengan gagasan dan idenya. Nah, ini yang perlu kemudian didorong dengan grassroots atau akar rumput yang kuat. Nah, selama ini memang kan politik kita itu dikonstruksikan melalui elit. Nah, ketika kemudian aktivasi gerakan-gerakan seperti caleg muda itu kemudian harapannya mampu kemudian memberikan pengaruh serta memberikan efek terhadap perubahan di dalam konten of politiknya tadi. Artinya kita tidak bicara politik berdasarkan outputnya saja. Artinya kita tidak hanya menerima apa yang terjadi di wilayah politik itu saja, tapi kemudian seperti apa kemudian kita bisa memberikan pengaruh di dalam ruang politik itu. Salah satunya adalah bagaimana kemudian politik of idea atau gagasan politik itu beramai-ramai atau bersama-sama untuk kita coba berikan dan kita jadikan opsi pada ruang politik gitu. Nah, politik aliran itu sudah muncul, sudah cukup lama di Indonesia gitu, karena memang secara sadar atau tidak tahun 1950-an kita sudah melihat bahwa ada penelitian di pemilu pertama kita 1955 bahwa masyarakat Jawa sendiri ternyata sudah terbagi ke dalam beberapa aliran kelompok politik yang itu mempengaruhi relasi kuasa gitu. Nah, ketika pertanyaannya seperti apa kemudian politik gagasan dibutuhkan di 2024, tentu ada substitusi yang harus kita lawan. Ketika kita menyajikan politik politik of gagasan tadi atau politik of idea, maka yang harus kita lawan adalah satu, narasi hoax-nya tadi, dan yang kedua adalah politik uang. Karena politik transaksi di wilayah itu kemudian harus benar-benar dilawan dengan konten of politik. Karena ketika tokoh politik atau kemudian mereka yang berkontestasi di wilayah politik membawa ide yang cukup kuat pada ruang politik, saya kira persoalan-persoalan yang kita hadapi di wilayah politik bisa pelan-pelan kita coba untuk imbangi gitu di wilayah itu gitu. Nah, agar saya tidak terkesan mengejar-ngejar Bang Ari, saya mau lempar nih ke satu lagi narasumber kita. Nah, Bang Heri, ada tanggapan terkait dengan kondisi sebenarnya politik gagasan itu apa sih, dan itu untuk merespons apa? Walaupun tadi kan sudah disampaikan oleh Bang Hari. Nah, selain untuk merespon apa, atau adakah contoh yang lebih bisa dimengerti oleh publik gitu, oleh forum, agar kita bisa menangkap sebenarnya programatik yang dikerjakan oleh seorang caleg itu sebenarnya yang dia usung tuh yang seperti apa sih? Ataukah adakah contoh misalkan caleg yang menarik nih, dia mengusungnya tuh mengusung tadi kalau mengutip kata Bang Ari itu programatik begitu ya, untuk meningkatkan untuk menjawab dari apatisme publik terkait dengan siklus pemilu itu sendiri. Siap, thank you Bang Rido. Izin Pak dosen, Pak Ari, senang sekali bisa satu panggung lagi nih, dan teman-teman tadi ada Pak MC Rendra. Ini sebuah kehormatan, makasih untuk diundang dan bisa sharing bareng. Kalau boleh Mas Rido, saya agak mundur sedikit kembali soal politik gagasan, dan menurut saya salah satu kata yang bisa jadi diametral untuk jadi penjelas antara gagasan itu satu lagi primordial. Kalau yang memang teman-teman sedang bahas tentang politik aliran gitu, teman-teman dari dasar mula terbentuknya negara ini aja itu dibentuk dari sebuah gagasan loh teman-teman. Kalau kita bicara soal Indonesia, kata Benedict Anderson di buku Imagine Communities, Indonesia itu terbentuk dari sebuah gagasan tentang masyarakat yang tidak pernah akan bisa menyatu sebenarnya. Iya nggak sih?
kita tinggal di pulau yang berbeda-beda, bahasa kita dulu sebelum kemerdekaan berbeda-beda, agama kita berbeda-beda. Bagaimana kita bisa menyatukan jika kita bicara primordial suku, ras, agama, kulit, dan lain sebagainya? Niscaya negara ini tidak akan pernah berdiri. Nah, tapi ketika para bapak bangsa kita itu mampu bersatu, dimulai dari pemudanya saat itu tahun 28 dan dilanjutkan perjuangan kita hingga kemerdekaan, kita bersepakat untuk membentuk sebuah negara republik yang melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan sejahtera umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi rasanya bicara soal politik gagasan itu udah DNA dari kita semua di Indonesia gitu. Kita nggak bisa nih terus-menerus membagi diri kita menjadi bicara soal keberagaman kita saja, perbedaan kita saja, dan itu yang selama ini mungkin lagi-lagi kita selalu terjerembab pada permasalahan, pada trik-trik yang sama. Ketika kita diadu domba, kita dipecah belah hanya untuk bisa mendapatkan suara mayoritas dan minoritas. Padahal negara ini berdiri bukan untuk melindungi mayoritas atau minoritas, negara ini berdiri untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Dan itu berangkat dari gagasan kita tentang negara yang adil, maju, sejahtera di Zamrud Khatulistiwa ini. Jadi sekali lagi buat saya kita hanya tinggal mengingat dan menggali lagi bagaimana berdirinya negara ini. Dan bahwa tidak ada tempat seharusnya untuk kita terus-menerus memperlihatkan atau mengagung-agungkan perbedaan gitu ya. Justru keberagaman itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada negara kita, tapi persatuan itu adalah hal yang harus kita upayakan, dan itu yang berhasil kita lakukan selama puluhan tahun Indonesia merdeka. Nah, dan kalau teman-teman mau kebayang soal negara-negara yang bicara soal dari sananya sudah berbeda, dari sananya sudah membeda-bedakan penduduknya atau rakyatnya, kita bisa lihat di beberapa negara yang terlihat ras tertentu atau suku tertentu itu yang harus memegang tampuk kepemimpinan. Di situ kita tidak akan pernah bisa merasakan keadilan sosial seperti yang kita harapkan di Indonesia, gitu teman-teman. Akan ada selalu orang-orang yang terpinggirkan, akan ada selalu orang-orang yang menjadi warga negara kelas 2 ketika sebuah negara tidak berbasiskan gagasan. Nah, saya rasa itu saja sudah menjadi alasan yang kuat gitu ya tentang bagaimana secara sejarah dan secara DNA negara ini berdiri. Nah, kemudian bicara soal politik primordial kembali tadi di masa saat ini gitu ya. Saya tuh teringat sebuah cerita di mana pada akhirnya orang-orang akan selalu diajak untuk berdebat hal-hal yang sifatnya kulit semata. Bicara soal perbedaan agama dari calon A, B, C, bicara soal perbedaan ya tadi hal-hal primordial gitu kan, suku, ras, dan lain sebagainya. Padahal yang lebih substantif, yang bisa bicara, yang seharusnya kita cari adalah orang-orang calon-calon pemimpin yang bisa mengurusi kita semua dalam urusan publik, yang memiliki cara, yang memiliki gagasan yang lebih clear gitu ya, bagaimana dia bisa menjelaskan. Seorang pemimpin itu show the way, selain tell the way-nya juga. Nah, jadi sayangnya ketika kita selalu terjebak pada hal-hal yang hanya sifatnya kulit, kita selalu dipecah belah akan perbedaan-perbedaan itu, seakan-akan dia bukan orang saya, dia bukan ormas saya, dia bukan dia bukan bagian dari kelompok saya. Maka kita tidak akan pernah menyentuh isu-isu substansial yang bisa menyejahterakan seluruh lapisan gitu. Jadi kalau misalnya saya gambarkan, selama ini kita selalu dipisahkan oleh garis-garis yang sifatnya vertikal gitu. Agama, ras, suku, sesuatu yang
sudah given, itu tidak bisa kita ubah. Siapa dari kita yang bisa memilih kita lahir di dunia dengan warna kulit, ras, lahir dari keluarga mana? Tidak ada. Tapi kita bisa bersepakat tentang bagaimana cara kita menyejahterakan, saling mencerdaskan, menjaga segenap tumpah darah. Nah, padahal menurut saya yang kita butuhkan adalah pemimpin-pemimpin, dalam hal ini juga termasuk caleg-caleg, yang bisa menceritakan apa dengan resource negara, dengan resource yang ada, itu bisa menyejahterakan, bukan lagi di basisnya, akan ada politik afirmasi bagi aliran A, B, C. Tidak, karena sampai kapanpun kita akan selalu menemukan adanya garis-garis baru. Kita bicara soal Islam misalnya, ketika kita bicara ada afirmasi soal umat Islam, nanti di dalamnya ada lagi tuh garis-garisnya lagi, dan kita tidak akan pernah selesai. Nah, apa yang mungkin sedikit cerita ketika tadi Mas Rido juga tanya waktu pengalaman profesional saya di Jakarta, memang sudah selesai di Oktober 2022, tapi salah satu yang kita upayakan, Mas Rido dan teman-teman, adalah kita fokus pada program, kita fokus pada bagaimana memberikan manfaat layer-layer secara ekonomi, layer-layer yang bisa menyentuh semua. Seperti contohnya transportasi, seperti contohnya air bersih, seperti contohnya perpajakan gitu. Bagaimana rakyat tanpa harus memandang latar belakang, suku, agama mereka, itu bisa mendapatkan pengalaman yang sama sebagai masyarakat, sebagai rakyat gitu. Mendapatkan manfaat dari negara, merasakan kehadiran negara. Dan di situ seorang pemimpin tidak perlu lagi harus capek-capek menjelaskan, oke, saya orang Islam, tapi saya juga akan memikirkan umat ABCD. Nggak perlu, ketika dia bisa menjelaskan dan bisa menghasilkan program, substansi yang akan menyentuh semua lini tanpa harus membeda-bedakan. Coba teman-teman lihat, emang ada KRL, MRT, TJ, Transjakarta kalau di Jakarta gitu, yang hanya boleh dinaiki oleh umat agama tertentu atau ras tertentu, suku tertentu. Tidak ada. Semua rakyat Jakarta, semua rakyat Indonesia berhak menaiki dengan treatment yang sama dan benefit yang sama. Dan ini yang menumbuhkan rasa keadilan sosial, kesetaraan. Kita bisa jalan sama-sama. Sebagai salah satu contoh, kalau teman-teman pernah merasakan MRT Jakarta, sebuah pengalaman baru di mana kita bisa duduk di samping gitu ya, seorang CEO bisa duduk di samping seorang OB yang berangkat dari rumahnya menuju kantor gitu di Bilangan Sudirman misalnya. Mereka tidak malu, OB-nya senang-senang saja karena harganya terjangkau, tapi juga si CEO-nya nggak malu untuk naik MRT yang juga profesional, nyaman, dan cepat gitu. Nah, pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh masyarakat itu yang akan membuat kesetaraan, membuat bicara soal identitas tidak menjadi relevan. Nah, yang kita butuhkan adalah bagaimana memberikan pengalaman itu kepemimpinan dan manfaat yang lintas aliran atau primordialitas tadi. Kira-kira gitu, Mas Rido. Ya, mantap sekali. Jadi poinnya tadi banyak sebenarnya. Jadi sebenarnya pertanyaan saya berikutnya adalah sebenarnya urgensi politik gagasan itu apa sih begitu. Tapi barusan itu Bang Heri udah menjelaskan bahwa sebenarnya urgensinya ya pertama terkait dengan perbedaan-perbedaan yang tadi sudah disebutkan, atau dalam bahasa atau dalam istilah primordial itu kembali digunakan sebagai komoditas kampanye begitu ya, dan muaranya justru malah terjadinya perpecahan di masyarakat, kan begitu. Nah, itu sebenarnya kita mau mengarah pada politik gagasan itu urgensinya tuh apa begitu, dan gagasan-gagasan itu ya gagasannya terkait dengan ide program berkaitan dengan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan lain sebagainya, yang tidak lagi pada program-program atau gagasan yang tadi istilahnya itu membuat garis vertikal baru begitu ya. Jadi sebenarnya program itu harus substantif gitu, dan itu harus dibawa oleh partai politik atau orang per orang caleg yang nanti akan mencalonkan diri begitu, itu yang akan dijual dalam kampanye. Nah, Bang Ari nih sebagai seorang akademisi bisa nggak memotret lebih jauh begitu, sebenarnya
ada nggak sih contoh yang sudah ada begitu, yang substantif di program-program baik itu di level, daerah, ataupun yang bisa dilihat di level pusat begitu terkait dengan politik gagasan? Atau justru itu buyar karena selama ini yang kita pertontonkan itu ya apalagi di sosial media begitu ya, kadang, gontok-gontokan itu, apa ya, angle-angle sebuah konten itu disitir-sitir sedemikian rupa jadinya sepertinya, ini parsial begitu atau, eee, hanya untuk kepentingan kelompok tertentu dan lain-lain. Begitu Bang Ari, dipersilakan. Terima kasih Mas Rido. Saya motretnya dari daerah ya, karena memang perspektif saya besar dan hidup di Riau, terus kemudian di Malang, terus kemudian pindah di Bangka Belitung gitu. Dan memang sebenarnya harapan terkait dengan konten politik hari ini itu sudah mulai membaik pada ruang pertumbuhan demokrasi. Tapi kemudian yang menjadi catatan kami di daerah memang tingkat konservatif masyarakat yang tinggi itu mempengaruhi pendekatan para aktor-aktor politik. Dan hari ini memang konsumsi masyarakat yang begitu terbatas terkait informasi yang artinya benar-benar murni, benar-benar jernih pada ruang penambahan wawasan mereka, ini yang menjadi persoalan di daerah. Karena memang obrolan ya, seperti di Bangka Belitung sendiri gitu. Tren masyarakat di sini ngopi itu sangat tinggi gitu. Nah, obrolan di warung kopi selalu kemudian tidak membuat pencerahan yang cukup kuat pada percakapan politik of idea, artinya mereka hanya bicara soal ras, kembali lagi bicara soal agama, bicara soal sesuatu yang tadi Bang Heri sebut itu wilayah vertikal. Kalau kita potret politik identitas dan politik apa artinya of aliran gitu, sebenarnya kan kita bisa melihat kalau di dalam keilmuan itu dibagi menjadi 3. Pertama, pendekatan yang primordial, artinya pendekatan yang memang tidak bisa kita rekayasa, artinya itu wilayah yang di-given. Nah, kedua ada wilayah yang dikonstruksikan, wilayah yang kemudian dilakukan untuk dibentuk kembali gitu. Dan yang ketiga adalah menjadi instrumen. Nah, persoalannya ada pada wilayah ketiga. Nah, identitas menjadi instrumen, digunakan hanya untuk kepentingan meraup suara saja, dan ini yang kemudian membuyarkan politik di daerah. Di Bangka Belitung sendiri karena memang di sini juga percampuran ya, ada hibriditas masyarakat yang cukup kental antara Melayu dengan etnis Tionghoa yang cukup tinggi, itu yang kemudian masih menjadi konsumsi masyarakat di sini pada politik di daerah. Mungkin obrolan di Jakarta sedikit lebih baik gitu, karena memang di Jakarta heterogenitasnya sudah baik, terus kemudian percakapan dan knowledge terhadap politik juga sudah berkembang, dan ini yang kemudian harus didorong. Sebenarnya percakapan soal politik identitas itu antara dilema ya yang dilakukan di masyarakat, bahwa mereka menganggap bahwa itu hal yang positif, memilih dengan rekomendasi kesukuan, bahkan itu menjadi hal yang biasa. Nah, ini yang menjadi tantangan. Dan tren itu terlihat dari data sebenarnya. Kalau kita kembali kepada data pertumbuhan demokrasi di Indonesia, persoalan paling besar kita hari ini adalah persoalan budaya politik. Nah, kalau dia di breakdown ke bawah, bicara budaya politik, ternyata ini bicara soal partisipasi, bicara soal konsumsi pengetahuan, serta bagaimana masyarakat berinteraksi satu sama lain, sehingga itu menjadi sebuah kehidupan sehari-hari mereka di dalam ruang berpolitik gitu. Nah, kalau kita bicara soal data tadi, angka soal kita berada pada poin 4 sekian, kalau kita bicara data pertumbuhan demokrasi kita pada ruang budaya politik, nah ini didasarkan dari literasi masyarakat yang rendah. Terus kemudian juga dikonstruksi dengan menguatnya politik uang, karena masyarakat secara ekonomi juga tertekan gitu. Nah, hal-hal semacam tadi kemudian menjadi perlawanan. Orang-orang tidak muncul ke wilayah politik dengan membawa gagasan, tapi hanya dengan pendekatan ya politik transaksional. Tentu ini persoalan yang umum ya yang terjadi di Indonesia. Mungkin di beberapa daerah juga terjadi. Nah, kalau kita analisis kembali, sebenarnya kalau melihat pada perilaku di daerah, seperti apa kemudian
peraturan-peraturan yang dibuat oleh KPU itu bisa benar-benar mengintervensi perilaku politik. Nah, kalau berharapnya pada itu saja kan nggak mungkin. Itu kemudian. Nah, kita harus membangun gerakan itu tadi. Nah, gerakan seperti apa? Nah, gerakan yang membuat masyarakat di daerah sadar bahwa persoalan yang selama ini kita hadapi adalah orang-orang yang sama itu masuk berulang-ulang dengan pola yang sama. Nah, ini yang menjadi persoalan. Ditambah lagi sekarang kalau ngobrol di warung kopi itu bersama para politisi, teman-teman yang pengen maju ke wilayah politik, mereka selalu mengeluhkan soal sistem pemilu. Artinya kan mereka benar-benar tidak punya gagasan yang kuat di dalam ideologi kepartaian mereka, lalu kemudian membangun positioning yang kuat gitu, sehingga pertarungan politik tidak lagi memberikan warna sehingga dia tidak punya kepercayaan diri ketika masuk ke wilayah politik gitu. Gitu Mas Rido. Iya, mantap ini jawabannya ada jawaban teori politik begitu ya terkait dengan budaya politik. Jadi kalau tadi Bang Ari memotret bahwa kondisi sosiologis pemilih di ibu kota di Jakarta berbeda dengan yang ada di daerah di tempat Bang Ari misalkan, dan itu terpotret dari forum-forum diskusi yang muncul begitu. Tadi kan salah satu poin-poinnya bisa dilihat dari diskusi yang mereka biasa kerjakan dan juga dengan knowledge mereka yang primordial begitu, dan tentu kondisi tersebut direspons oleh para yang punya kepentingan, yakni apakah caleg ataukah calon kepala daerah melihat basis pasar begitu ya, kalau mau melihat suara mereka sebagai pasar, ya ternyata kebutuhannya tuh begitu gitu ya. Maka meresponnya itu ya akan balik lagi ke model kampanye atau politik yang seperti sebelumnya. Nah, kalau merespon itu kira-kira nih dari Bang Heri memotret fenomena yang berubah nggak? Atau memang dari Jakarta sendiri punya potret yang lain begitu untuk melengkapi pandangan dari Bang Heri? Persilakan. Iya, saya setuju sih sama Pak Dosen Hari bahwa kita nggak bisa menyamaratakan ya. Ada kondisi-kondisi yang tentu kita terima sebagai realita bahwa sebagian besar masyarakat, pemilih itu masih bicara soal primordial. Nah, tapi saya pengen kita sama-sama sepakat juga agar tidak tergoda untuk menyamakan bicara soal politik gagasan. Jadi maksudnya gini teman-teman, itu menurut saya itu adalah dua hal yang berbeda. Ketika kita bicara soal bagaimana mendorong orang-orang yang jadi pemimpin, kita tetap harus memberikan standar tinggi agar pemimpin-pemimpin kita itu memiliki gagasan yang konkret tentang bagaimana mereka menyejahterakan, mencerdaskan, dan memajukan kesejahteraan umum gitu kan. Bagaimana kita tidak merendahkan standar kita ketika kita memang harus berkaca kembali pada realita masyarakat. Karena sekali lagi, tadi satu sisi itu adalah upaya kita untuk terus meningkatkan kualitas gagasan dari demokrasi dan para pemimpin kita. Di sisi lain, yang memang tidak boleh dilupakan juga adalah upaya-upaya secara konsisten untuk juga mencerdaskan masyarakat dan rakyat kita secara politik gitu. Jadi saya pikir ini dua hal yang memang akan selalu jadi PR bersama, dan jangan lupa Indonesia baru merdeka 70-an tahun ya, belum sampai 100 tahun. Ada negara yang lebih parah nih, Amerika udah 300 tahun tapi baru milih, perempuan baru boleh milih itu di tahun berapa ratus tahun setelah merdeka gitu. Jadi dalam hal ini saya ingin mengajak kita juga tetap bisa optimis. Negara kita adalah negara yang cukup belia gitu ya untuk bicara soal kematangan demokrasi. Kita tentu masih terus merasakan masih bolong di sana-sini, tapi untuk negara terbesar yang menyelenggarakan pemilu di dunia gitu kan, kita sudah memiliki satu modal kuat gitu kalau bicara soal kualitas demokrasi. Setidaknya semua berkomitmen untuk mendorong demokrasi menjadi platform utama dalam pengelolaan kekuasaan di Indonesia gitu. Nah, tapi kembali lagi nih teman-teman. Jadi itu kenapa kita juga di turun tangan mendorong
satu sisi kualitas dari calon-calon pemimpin kita melalui caleg muda gitu kan yang digawangi oleh teman-teman sekalian di caleg muda. Tapi di sisi lain juga kita tidak meninggalkan tanggung jawab kita sebagai warga negara, tanggung jawab kita sebagai sesama orang terdidik untuk saling mendidik masyarakat bahwa selama kita masih hanya melihat kulit semata dari calon pemimpin kita, menilai satu sama lain dari hal-hal yang primordial gitu ya, maka kita tidak akan bisa meningkatkan kesejahteraan, tidak akan bisa meningkatkan kualitas pengelolaan negara ini gitu. Jadi itu dua hal yang harus selalu kita dorong. Bagaimana pendidikan politik meningkatkan partisipasi, menguatkan atau meningkatkan kualitas demokrasi, mengurangi ketimpangan sosial, karena pendidikan politik itu membantu kita sebagai masyarakat juga untuk memahami akar masalah gitu. Jadi ketika kita menemukan masalah-masalah, misalnya nih masih banyak anak putus sekolah, tidak lantas kita langsung menyalahkan anaknya atau gurunya gitu ya ketika kasus-kasus viral yang sering kita lihat gitu, misalnya pemukulan atau adanya bullying. Ketika pendidikan politik itu berjalan, maka masyarakat akan terlatih untuk melihat secara struktural. Ini bukan cuma masalah anekdotal, seringkali yang viral itu adalah the tip of the iceberg, tapi masalah strukturalnya yang lebih mendasar ternyata bagaimana nilai-nilai etika, budaya, bagaimana menjamin anak-anak kita senang dalam belajar gitu kan, itu masih jadi PR. Nah, kalau kita tidak terbiasa untuk berpikir dalam kerangka yang lebih luas tentang negara, maka kita akan cenderung menyalahkan yang terdekat gitu kan. Nah, berpikir kritis, kemudian juga salah satu yang saat ini masih jadi PR gitu ya, bahwa adanya keberlanjutan pembangunan, keberlanjutan gagasan gitu. Seakan-akan bicara soal kepemimpinan harus ganti terus gayanya, harus ganti terus apakah harus melanjutkan, harus mengubah dan lain sebagainya. Nah, salah satu hal yang saya yakini, kalau kita bicara dalam momentum pemilu, pilpres, pileg dan lain sebagainya, ini bukan soal semata kita menggantikan pemimpin sebelumnya, apakah kita melanjutkan ataukah kita mengubah semua pendekatannya. Tidak. Momentum pemilu yang kita lakukan tiap 5 tahun harusnya menjadi cermin, harusnya menjadi titik kita untuk berhenti sejenak dan melihat apa cita-cita awal negara ini berdiri. Jadi saya pikir ketika kita masih terbiasa hanya melihat, caleg ini, pemimpin ini hanya sekedar melanjutkan atau tidak, rasanya kemampuan kita untuk menjadi warga negara dan melihat skop lebih besar tentang negara ini, itu seakan-akan dikerdilkan hanya dalam 5-10 tahun aja gitu. Nah, mari kita sama-sama mengingat kembali apa tujuan negara ini berdiri, sudah sampai mana kita menuju cita-cita itu, dan bagaimana kita memilih orang-orang yang bisa kita titipkan amanah untuk menuju cita-cita yang kita harapkan bersama dari tahun 1945. Jadi, sekali lagi, menurut saya kita tetap harus meningkatkan kualitas dari para calon pemimpin, tapi di sisi lain kitanya juga sebagai sesama warga negara tidak lepas tangan begitu saja. Itu kenapa nama komunitasnya Turun Tangan. Kita sadar tidak semua masalah di negara ini harus kita serahkan sama pemerintah, harus kita salahkan pada presiden. Banyak hal yang bisa kita ambil dan kita ikut turun tangan menyelesaikan masalah itu. Gitu, Pak Ridho. Oke, siap. Luar biasa. Saya tadi tuh dapat tuh kutipan terakhirnya tuh tentang berhenti sejenak di 5 tahun. Saya lihat di podcast mana gitu di YouTube kemarin akhir-akhir ini. Kayak pernah dengar ya, iya. Iya, kayak pernah dengar omongan itu. Teman-teman, kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Sebagai informasi, ada titipan dari panitia bahwa para penanya akan dipilih 2 dari volunteer, 1 orang dari alumni batch pertama, volunteer caleg muda, dan nanti bisa dibuka untuk umum. Teman-teman sekalian, barusan kita dapat pengalaman yang menarik tuh dari
Bang Heri bicara tentang pengalamannya aktif dalam mengusung apa ya? Tadi disebut mengusung calon politik begitu, tapi mengusungnya itu bukan sebagai relawan yang bukan diorganisir, tapi dimobilisasi sedemikian rupa sebagaimana yang bisa mudah kita lihat di media sosial begitu. Bang Heri bercerita bahwa dia dengan bangga menjadi seorang relawan politik, tapi paham betul apa ide yang diusung oleh orang yang diusung, bisa menjelaskan kepada publik, dan sepertinya model-model itulah ya yang menciptakan anak-anak muda atau relawan yang terjun kepada politik yang akhirnya secara umum bisa membangun demokrasi Indonesia menjadi lebih matang. Nah, kita stop karena kita akan buka diskusi kepada moderator saya, kepada operator dan Rendra bisa dibantu kepada para peserta dari volunteer batch kedua caleg muda, dipersilakan jika ada yang mau bertanya. Terima kasih Bang Rido. Izin bertanya ya langsung aja untuk kedua pemateri. Nanti siapa aja silahkan yang mau menjawab gitu. Pertanyaan saya yang pertama ini mengenai tentang politik gagasan gitu ya, politik idea gitu. Dimana tadi dikatakan oleh Bang Heri juga, ini tidak boleh tergantung pada satu identitas tertentu, tidak boleh primordial tertentu, bla bla bla. Justru kalau saya memahaminya politik ini kan sebagai sebuah wahana tindakan gitu ya, kalau kata Hannah Arendt ya, wahana tindakan di ruang publik, di mana ini sebuah alat perjuangan gitu. Sebagaimana partai politik dulu awal di sejarahnya didirikan adalah sebagai alat perjuangan, di mana orang-orang yang dengan identitas tertentu, dengan kepentingan tertentu, ya kan, dia memperjuangkan apa yang dia rasa perlu diperjuangkan itu terkait dengan hak dan kepentingannya. Nah, lalu bicara tentang politik gagasan, sebenarnya gagasan seperti apa gitu yang mau kita bangun? Kalau gagasannya hanya bersifat membangun kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, bla bla bla, maksudnya itu ya sama aja kayak yang lain gitu loh, Bang. Jadi tidak ada pembedanya dengan status quo sekarang gitu. Lalu kalau misalnya seperti itu, gimana caranya gagasan itu untuk survive gitu? Sementara ya catch all juga gitu. Ditambah kondisi masyarakat kita kan tadi kalau kata Gabriel Amon masih parokial gitu ya, belum partisipan. Dan dalam studi perilaku atau studi behavior itu kan ada pemilih rasional. Dan menurut saya pun nggak masalah gagasan dibawa berdasarkan kepentingan-kepentingan identitas yang lain gitu. Toh kita juga mengafirmasi tentang adanya politik feminis, aliran feminis gitu. Lalu kita punya aturan mengenai politik afirmasi terhadap perempuan, itu kan juga politik identitas gitu loh, Mas. Terus juga kalau misalkan memang gagasannya itu tidak boleh mewakili primordial tertentu, ya kita harus menghapus hal-hal tersebut gitu. Dan tidak ada salahnya juga untuk membangun yang namanya gagasan identitas. Toh misal kita lihat di Amerika atau di Jerman ada aliran-aliran politik tertentu gitu, yang dimana yang sebenarnya PR kita adalah membangun rasionalitas pemilih gitu, dimana preferensi politik mereka dibangun bukan hanya berdasarkan faktor psikologis atau sosiologis gitu, tapi rasional yang dibangun dari pendidikan politik yang baik untuk membangun party ID yang kuat, kedewasaan politik yang kuat. Pada akhirnya kita juga tahu mas seperti yang tadi Bang Heri bilang tuh di DPR yang kita pilih itu terkait undang-undang pertambangan, siapa yang memvoting. Nah, kalau party ID-nya udah kuat, identitasnya udah kuat, kubu-kubunya itu udah jelas gitu. Kita tahu gitu deliberasi yang terjadi di sana itu seperti apa. Akhirnya kita secara otomatis menjadi tahu juga gitu loh, Mas. Nah, terus juga pertanyaan saya sih itu aja satu, gagasan seperti apa yang pada akhirnya nih, karena gagasan yang baik juga kan tergantung bagaimana mendelivernya gitu, Bang. Kalau delivernya juga nggak bagus ya how to survive, intinya gitu sih. Sebenarnya gagasan seperti apa yang baik itu satu, kedua bagaimana mendelivernya, terus ketiga di tengah kondisi sosial politik yang ya money politik cukup kuat gitu, meskipun banyak masyarakat mayoritas tidak percaya, tapi justru sebagian kecilnya itu yang justru berpengaruh di kontestasi legislatif gitu, dan bagaimana how to survive gitu. Itu sih Mas paling. Terima kasih. Kepada Bang Heri ini udah open cam. Open mic, silakan. Aduh, iya nih. Karena tadi beberapa pertanyaannya menusup sekali ya, seru sekali nih obrolannya.
setuju nih sama Mas Rido, jangan-jangan beliau harus jadi salah satu pembicara. Ya, nanti tentu saya mohon dibantu Pak dosen. Nah, tadi menarik soal bagaimana gagasan dan sejauh ini kok kelihatannya sama-sama aja. Bagaimana kita melihat kenyataannya gitu kan? Saya setuju banget dan tapi saya khawatir nanti Mas Rido ngingetin saya lagi. Itu kayak pernah dengar, tapi kira-kira gini teman-teman. Bener, semua orang bisa bicara visi, gagasan ya nggak sih? Kita bisa kumpulkan semua ide, cita-cita, dan kembali pada tentunya pada sejarah pendirian bangsa ini. Tapi setuju juga pertanyaannya kalau ada sebuah nggak tahu nih kayaknya ilmuwan politik juga ya, kampanye itu ibarat puisi, pemerintah itu ibarat prosa. Kalau dalam kampanye itu berbunga-bunga cerita soal visi dan gagasan. Semua orang bisa bermimpi, semua orang bisa mengerahkan kata-kata yang menjual. Bahkan ibaratnya ada yang bilang, itu politisi kalau lagi jualan gitu ya, ibarat kata janjiin jembatan padahal kagak ada sungainya gitu. Ya apa aja deh, lu minta apa gue kasih gitu kan ibaratnya. Nah, saya sepakat tadi sama Seva. Ada satu lagi kriteria yang harusnya menjadi ciri khas dari seorang pemimpin yang kita cari, dan itu juga jadi PR kita sebagai pemilih yang rasional. Track record, gitu. Apakah gagasan-gagasan itu pernah dia lakukan? Apakah gagasan-gagasan itu pernah dia buktikan? Nah, bagi calon-calon pemimpin yang ternyata memang belum pernah mengenyam atau mendapatkan kesempatan menjadi pemimpin publik yang mengalokasikan resource, maka kita lihat track record dia, apakah dia memang konsisten ketika bicara soal misalnya caleg kita bicara soal isu-isu perubahan lingkungan, caleg kita bicara soal isu-isu pendidikan. Paling gampang, lo boleh ngomong itu, tapi apa yang udah lo lakukan? Makanya di turun tangan kita juga dorong, bukan langsung jadi pemimpinnya, sebenarnya apa yang kita lakukan di level kecil sebagai relawan dengan aktivitas-aktivitas sosial itu adalah menabung modal kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin suatu saat nanti gitu. Jadi kita tidak bisa mendikotomikan terus-menerus antara gerakan sosial dan politik karena pada akhirnya itu harus saling melengkapi gitu kan. Dan itu tadi bicara soal kalau ada calon-calon pemimpin yang bisa bicara tapi tidak bisa belum ada pengalaman untuk memegang kepemimpinan publik. Nah, tapi kalau kita bicara yang lebih besar, nanti ke depan akan ada pileg, pilpres, atau pilgub, pilkada, dan lain sebagainya, maka please, saya setuju tentang pendidikan politik rasional, menjadi pemilih yang rasional, dan sedikit banyak itu menjawab ironi atau paradoks yang tadi juga Rido tanyakan, atau Rido sampaikan ke Seva juga. Dengan menjadi pemilih rasional, maka kita membandingkan rasio, membandingkan satu sama lain secara objektif gitu. Jadi bukan, maksud saya tuh jangan kita memilih, ya lagi-lagi bisa jadi jangan-jangan ada orang-orang yang di luar dari kelompok kita, ada orang-orang dari di luar identitas kita gitu. Tapi ternyata dia lebih bisa mengartikulasikan gagasan perubahannya, rencananya, dan bahkan sudah membuktikan gitu ya, baik dalam skala kecil maupun ternyata sudah punya track record gitu ya. Jadi seringkali yang saya alami dan yang saya temukan, banyak orang-orang menutup mata, terhasut dan tenggelam dalam kebencian hanya karena orang-orang di sekelilingnya, teman-temannya, atau ya tadi primordialnya, kelompok-kelompok primordialnya mengatakan orang itu tidak layak gitu. Maka yang saya ingin katakan, mari kita sama-sama mengajak semua orang untuk keluar dari kungkungan-kungkungan itu, keluar dari bubble-bubble kita, group think kita, untuk sama-sama melihat dan membandingkan bagaimana gagasannya, bagaimana track record-nya, apakah itu terbukti atau tidak. Itu yang namanya pemilih yang rasional, dan itu yang rasanya kita harapkan dari anak-anak muda dan kita semua. Nah, jadi saya pikir tadi juga sepakat sama Rido juga bahwa perjalanan politik kita tidak bisa kita samakan dengan negara-negara lainnya, dan banyak hal yang bisa kita banggakan dari perjalanan politik kita. Bicara soal desentralisasi, otonomi daerah, kita bisa berbangga bahwa
kita tidak lagi hanya bergantung pada dulu sentralisasi di zaman Orde Baru gitu kan. Kita melihat banyaknya calon-calon pemimpin yang muncul dari bawah, dari daerah-daerah yang membuktikan bagaimana kepemimpinan mereka. Nah, terlepas dari begitu banyak masalah lainnya, jadi ada raja-raja kecil dan mahalnya biaya politik dan lain sebagainya, tapi masyarakat jadi bisa merasakan dari tingkatan terkecil gitu, level desa, level kota gitu kan, bahwa pemilihan-pemilihan yang orang-orang yang memang berkompeten, orang-orang yang berintegritas bisa membawa perubahan yang real, sehingga mereka mau untuk terus belajar dan memilih orang yang tepat di level yang lebih di atasnya. Nah, saya kira sebagai anak muda gitu ya, kita masih punya banyak stok salah memang, tapi juga jangan pernah menutup diri dan pesimis gitu tentang bagaimana keberjalanan demokrasi kita saat ini. Terima kasih Bang Ridho dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah acara kita sudah selesai ya teman-teman. Sebelum kita akhiri, seperti biasa kita bisa foto bersama, boleh di on cam teman-teman semuanya. Minta tolong on cam. Karena kita akan berpose bersama. Ya, terima kasih. Ya, ada lagi yang mau on cam? Kita tunggu ya. Yuk on cam yuk. Kak Siti, Mas Panji, Kak Riza. Oke, makin banyak yang on cam. Bentar. Yuk on cam dulu sebentar teman-teman. Bentar. Dari Kak Nasmi minta ditungguin ya, bentar. Oke. Sudah mungkin ya, operator ready? Aji oke Aji, sudah. Oke. Saya hitung ya teman-teman. Kita bebas dulu, senyum lebar. Buncis, 1, 2, 3. Buncis. Oke, berikutnya kita pakai gaya turun tangan. Ditunjukkan tangannya. Silakan. Ya, semuanya. Sudah siap? Kita ambil fotonya. 1, 2, 3. Baik, dengan foto tadi yang kita lakukan bersama-sama menandakan acara hari ini sudah selesai. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para pembicara dan juga moderator dan juga teman-teman yang sudah bertanya. Semoga kita semua lancar dalam kegiatan berikutnya dan khususnya untuk teman-teman yang jadi volunteer, semangat terus. Kita akan bertemu di hari Minggu dalam acara welcoming party. Kita akan bersama-sama bertemu dan kita akan menyukseskan Caleg Muda Batch 2. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.